Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan sekali ini saya ingin menolong saudara sekalian bahwa peperangan rohani kita itu peperangan roh. Dari sana mulai. Jangan hiraukan fisik saudara sekalian. Ya. Sekarang kita menghadapi penyakit, menghadapi apa, tetapi akar semuanya terletak pada faktor rohani. Karena itu kita sungguh-sungguh harus siap, pastikan bahwa hidup kita dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus supaya kami hidup berkemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru dari surat Yohanes. Surat Yohanes, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Firman Tuhan ini mengatakan di atas bahwa
anak-anak Tuhan ini sudah berkuasa mampu mengalahkan apa yang palsu. Di sini membicara tentang nabi palsu. Tetapi saya ingin menolong kita untuk sadar bahwa di dalam dunia ini begitu banyak kepalsuan, begitu banyak imitasi. Mula-mula kita lihat sepertinya benar, tetapi sesudah itu mencelakakan hidup kita. Mari kita baca sebentar dari Injil Yohanes juga. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, ayat yang sangat terkenal. Yohanes 10 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tentu pencuri itu datang dengan menyamar, seolah-olah dia itu gembala. Tetapi tujuannya ialah untuk apa tadi? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bahasa yang lain menggunakan kata to steal, to kill, and destroy. Mencuri, membunuh, dan membuat hidup saudara berkeping-keping binasa. Itulah tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Segala kepalsuan itu mau menjerumuskan saudara. Ingat, berhati-hatilah kalau ada solusi begini, solusi begitu menghadapi segala masalah. Seluruh dunia berani dengan jujur mengumumkan bahwa sampai sekarang belum ditemukan obatnya, vaksinnya untuk menangkal virus ini. Saya tidak tahu sampai kapan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua pada hari ini untuk mengandalkan faktor roh. Karena kata firman Tuhan tadi dikatakan bahwa itu roh yang ada dalam kita, anak-anak Tuhan itu, ketika kita menerima Yesus, Roh Kudus masuk dan tinggal dalam hidup kita, dan melalui Roh Kudus itu kita diberi karunia, tetapi juga diberikan apa? Buah Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 mengatakan kita diberi 3 yang pertama yang sangat penting dalam situasi kita seperti sekarang. Apa itu? Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Mari kita bersama-sama pada hari ini dengan serius lebih lagi mengutamakan faktor rohani. Itu yang membuat jiwa kita menjadi tenang, seperti kata firman Tuhan tadi dalam Amsal 17 ayatnya ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari kita, Roh Kudus menolong kita untuk kita kuat dan teguh. Tidak boleh ada putus asa. Nanti tulang sudah kering. Kalau tulang sudah kering ya mati. Oleh karena itu ada banyak orang yang meninggal bukan hanya karena penyakit, tetapi karena rasa takut, rasa khawatir yang berlebihan. Ingat saudara sekalian, ada orang yang justru lebih cepat mati karena selalu dia dalam bayangan pikirannya ketika dia kena penyakit, dia katakan, aduh, kalau saya meninggal bagaimana ya? Anak saya masih kecil-kecil. Jadi itu berbahaya untuk hidup kita. Mari kita punya semangat pemenang, katanya tadi. Semangat pemenang mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Artinya kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk punya semangat menjadi pemenang. Dan kalau itu pertandingan olahraga, kita punya semangat menjadi juara, punya mental juara, sehingga nanti ke depan, di depan sana sesudah semua masalah ini selesai, kita mendapat medali emas, saudara sekalian. Medali emas. Oleh karena apa? Kita menjadi juara. Bukan hanya menjadi pemenang, tetapi juga menjadi juara dalam segala bidang kehidupan. Tuhan sudah menunggu kita di depan sana untuk memulihkan hidup kita. Tetapi dari pihak kita diminta untuk bersekutu dengan Roh Kudus,
dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus memberi kita bukan semangat yang kalah, tetapi semangat pemenang dalam kehidupan kita. Mari kita lebih serius lagi berharap kepada Tuhan. Kemudian dikatakan apa? Sebab. Mengapa kita sanggup untuk menang, saudara sekalian? Sebab. Ini kata sangat penting. Sebab roh yang dalam kita lebih besar daripada semua roh dunia ini. Pengharapan yang tidak terbukti datang dari dunia ini. Harapan-harapan, kata-kata yang katanya membangun, tapi sebenarnya juga mematahkan semangat. Itu sebabnya banyak orang tergelincir di sana. Tetapi Roh Kudus yang dalam setiap orang percaya, dalam hidup saudara sekalian, para jemaat dan pemirsa yang menyaksikan program ini. Bila engkau beriman kepada Yesus, Roh Kudus yang dalam hidup saudara lebih besar daripada semua pencobaan, semua roh, semua semangat dunia ini sudah dikalahkan oleh Roh Kudus yang dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami tahu, kami sudah punya Roh Kudus. Roh Kudus adalah dalam hati kami. Dan Roh Kudus menghasilkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang lain-lain banyak 9 buah Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya hari ini pengharapan kami teguhkan. Kami lebih lagi hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Karena kami tahu semua pencobaan ini sudah dikalahkan. Dan kami tinggal menunggu waktu bahwa kami akan menjadi pemenang dan juara di depan sana. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.